Halo, assalamualaikum Mas Bro, Mbak Sis, apa kabar? Yuk, kita hari ini, saya pernah janji kan, kalau saya akan mengajarkan sama kalian gimana caranya menghitung titik terhadap bidang. Nah, kemarin kita udah punya gambar kayak gini nih, ya kan? Ada kubus ABCD, EFGH, kemudian ada poligon ACF, kemudian kita juga punya diagonal ruang HB, kemudian kita juga sudah membuat gambar garis merah yang melalui F tegak lurus HB, gitu kan? Garis merah ini berpotongan dengan HB di titik I seperti yang kemarin sudah kita ketahui. Nah, terus kita mau menghitung HI nih. Kita juga bisa menghitung BI. Nah, tapi gimana ini caranya ya supaya kita bisa menghitung HI ini? Yuk kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, kita buat dulu gambar poligon dari B ke H ke F, gitu ya. Jadi poligonnya itu Mas Bro, poligonnya itu adalah poligon HFB. Nah, kita putar-putar dulu ya biar kita bisa ngelihat gimana sih hasilnya ini. Tuh. Nah, ini nih. Kalau kita perhatikan gambar ini, Sis, maka poligon ACF dengan poligon HFB itu akan berpotongan di garis FI. Nah, ya kan? Tuh, kita lihat gambarnya. Kelihatan yuk bahwa poligon ACF itu berpotongan dengan poligon HFB di garis merah, terutama di ruas garis FI. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa memakai segitiga HFB untuk menghitung panjang HI atau BI. Nah, kalau misalkan panjang rusuk kubus itu adalah A, kok aja? Iya, biar nggak susah-susah nanti kita hitungnya kalau kita ganti dengan rusuk yang lain gitu ya. Nggak tahu kita panjang rusuknya berapa, ya sudah kita sebut aja sebagai A gitu. Kalau panjang rusuknya A, maka HF itu adalah diagonal bidang pada alas HGFE gitu ya. Nih, dari atas kelihatan kalau HF itu adalah panjang diagonal pada alas HGFE. Gitu ya. Sedangkan HB itu adalah diagonal ruang kubus. Nah, karena HB diagonal ruang, maka panjang HB itu adalah A akar 3. Sedangkan HF karena dia diagonal bidang, maka panjangnya adalah A akar 2. Gitu ya. Nah, and then kalau HFB ini saya keluarkan, dia jadinya gambarnya seperti itu yang berwarna merah. HFB ada I di situ, maka HF itu panjangnya A akar 2 ya sis. Kemudian FB panjangnya adalah rusuk kubus, ini A. Kemudian HB itu diagonal ruang, maka panjangnya A akar 3 gitu ya. Nah, terus HI itu kalau saya misalkan sebagai X gitu, HI itu saya misalkan sebagai X, nggak kelihatan yuk sih, bentar. HI-nya saya tulis sebagai X gini, maka IB-nya ini kan sisa dari HB dikurang HI toh, berarti ini A akar 3 dikurang dengan X. Nah gitu Mas Bro. Nah sekarang kita lihat ini yang HFI, ini kan siku-siku di I toh gini. Ini H, ini F gitu. Maka
HF itu adalah sisi miring dari segitiga HFI ya, karena siku-siku di I toh. Nah sekarang berarti HF, karena dia sisi miring, HF kuadrat kalau menurut teorema Pythagoras nih mas bro, HF kuadrat sama dengan HI kuadrat itu ditambah dengan IF kuadrat. Bener ya mas bro? Oke, sekarang HF itu panjangnya adalah A akar 2 ini loh. Nah ini kita mau kuadratkan. Terus HI tadi panjangnya adalah X, berarti ini X kuadrat. IF nya nggak tahu, udah deh biarin aja gitu, IF kuadrat gitu ya. Nah ini A akar 2 kalau dikuadratkan jadinya A kuadrat kali 2. Terus ini X kuadrat tetap, yang ini IF kuadrat gitu ya. Nah ini saya bagusi tulisannya jadi 2A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah IF kuadrat. Oke, ini saya punya satu persamaan ini mas bro. Nah sekarang saya perlukan lagi nih, yang saya perlukan lagi adalah segitiga ini I, siku-siku I juga ini kan F B. Nah karena segitiga IFB ini siku-siku di I, maka FB adalah sisi miring gitu ya mas bro. Maka FB kuadrat sama dengan IB kuadrat ditambah IF kuadrat gitu ya. FB kuadrat itu panjangnya adalah A, berarti ini A kuadrat, ini IB kuadratnya tadi adalah A akar 3 dikurang X gitu, dikuadratkan ini ditambah IF kuadrat. Nah ini saya dapat persamaan yang kedua mas bro. Nah sekarang dari 1 dan 2 itu ada 2A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah IF kuadrat gitu toh. Terus dari yang kedua saya punya A kuadrat sama dengan A akar 3 dikurang X dikuadratkan ditambah IF kuadrat. Nah ini kalau saya kurangkan mas bro, 2A kuadrat dikurang A kuadrat, maka dapatnya adalah A kuadrat gitu ya. Terus yang ini X kuadrat dikurang dengan A akar 3 dikurang X, ini dikuadratkan. Terus IF kuadrat dikurang dengan IF kuadrat, habis 0 jadinya. Nggak usah ditulis kalau gitu. Berarti persamaan 1 dan 2 tadi akan menghasilkan ini mas bro. A kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang A akar 3 dikurang dengan X tapi dikuadratkan dulu gitu ya. Oke, sekarang ini kalau saya teruskan ini dapatnya A kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang gitu. Ini saya selesaikan dulu mas bro, yang dalam kurung dikuadratkan ini saya selesaikan dulu. Ini jadinya A kuadrat kali 3 dikurang 2A akar 3 kali X ditambah dengan X kuadrat. Ngerti ya mas bro ini dapatnya dari mana? Kalau nggak ngerti nanti di komen aja deh, nanti tak kasih tahu kalau nggak ngerti. Ini jadinya A kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah ini saya keluarkan kurungannya, ini saya buka kurungannya, maka menjadi min 3A kuadrat ditambah 2A akar 3X dikurang X kuadrat. Nah ini wis nggak dipakai lagi, nggak apa-apa ini, karena X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Jadi ini min 3A-nya, min 3A kuadratnya ini boleh saya geser ke kiri ya mas bro, maka dapatnya A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan 2A akar 3X gitu ya. Oke mas bro, kita tadi udah dapat A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan 2A akar 3X. Ini kalau kita jumlah A kuadrat tambah 3A kuadrat dapatnya 4A kuadrat
sama dengan 2A akar 3X. Gitu ya Mas Bro. Maka kalau 2A akar 3 saya bawa ke kiri menjadi begini. Nah, gini jadinya Mas Bro. Ya kan sis? Nah, ini boleh saya tulis gini kalau kalian bingung. 4A kali A per 2A akar 3 sama dengan X. Nah, ini iso dihapus, ini dihilangkan ini. Nah, yang ini juga bisa disederhanakan ya sebenarnya, bukan dihapus dulu. Dihapus itu gimana tuh ya? Ini jadinya 2A per akar 3 sama dengan X. Nah, ini enggak enak, ini ada akar 3 di bawah. Maka ini boleh kita tulis gini sis. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Karena ini kan 1 toh. 1 kali berapapun ya tetap aja dia sendiri gitu. Nah, gini. Ini jadinya 2A akar 3 per 3 sama dengan X. Sehingga X itu boleh saya tulis 2 per 3. Rapi nih nulisnya ini. Gini sis. Nah, ternyata A akar 3 itu kan diagonal ruang ya sebenarnya ya. Diagonal ruang. Nah, gitu. Berarti kalau begitu HI itu sebenarnya panjangnya itu adalah 2 per 3 dari diagonal ruang. Nah, gitu. Oke Mas Bro, sis, kita udah dapat bahwa HI HI itu panjangnya adalah 2 per 3 diagonal ruang. Kalau begitu IB berarti sisanya. Jadi HI itu 2 per 3 diagonal ruang, berarti tadi kalau rusuknya A berarti 2 per 3, kalau diagonal ruang berarti kan A akar 3 kan tadi. Nah, sedangkan IB itu sisa dari diagonal ruangnya setelah diambil dengan HI, berarti tinggal sepertiga ya. Sepertiga diagonal ruang. Nah, kalau begitu IB itu berarti panjangnya adalah 1 per 3 dari A akar 3. Sudah selesai, sudah ketemu. Gampang ya tiba Oke Mas Bro, Mbak Sis, gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan jangan lupa taruh di komen ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.